Selamat datang di channel Bang Den. Hari ini Dude, kita akan membahas sebuah film yang diadaptasi dari sebuah novel Wuxia yang berjudul berlatar pada awal tahun zaman dinasti Song Utara pada periode Yuan Yuzezong, Khitan, dan Xixia. Film ini berfokus pada perjalanan hidup seorang seniman bela diri yang diperankan oleh Mamang Doni dan Sigelis Yuki. Oke lah Dude, nggak usah banyak opening ya. Jangan lupa, siapkan kopanya, nyalakan duduknya, dan ini dia ceritanya. Diceritakan di sebuah desa, ada seorang bocil yang ditinggalkan di depan rumah sepasang suami istri. Dikarenakan mereka belum memiliki keturunan, maka diangkatlah bocil tersebut menjadi anak mereka, yang kemudian diberi nama Xiaopeng. Si Bang Kiki pun tumbuh besar dan sehat. Dia dikirim ke kuil Shaolin oleh kedua orang tuanya untuk belajar ilmu bela diri. Pada masa remajanya, dia bergabung dengan sekte Kaipang karena keberaniannya. Salah satu tetua Kaipang, yaitu Ma Dayuan, mengangkat dia menjadi saudara angkat. Diceritakan di sebuah tempat peristirahatan, terlihat 4 botak berasal dari tubuh membawa sebuah kurungan. Ketika sedang asik minum, terdengar suara seseorang yang mempertanyakan isi kurungan tersebut dari kejauhan. Pendekar tersebut kemudian melempar sebuah sumpit ke arah penutup kurungan, dan ternyata isi kurungan tersebut adalah seorang pemuda. Setelah totokannya dibuka, diketahui bahwa pemuda tersebut adalah Duan Yu. Pendekar tersebut mendekati si botak. Dia berjanji akan mentraktir semuanya, asalkan pemuda tersebut dibebaskan. Tapi dengan sombongnya, si botak menolak dan malah mengancam akan membinasakan si pendekar. Perdebatan pun akhirnya berujung pada perkelahian di antara mereka. Kemudian anak buah si botak tinjau relat menyerang si pendekar. Dengan variasi jurus tokat pemukul anjing yang sangat tajam, mereka pun terdesak sampai pimpinan si botak harus mengeluarkan ilmu telapak dewa apinya. Dia menyerang balik sampai memojokkan si pendekar, yang pada akhirnya untuk mengalahkan si botak, pendekar itu pun mengeluarkan ilmu 18 tapak penakluk naga yang berhasil mendorong si botak sampai terkapar. Setelah dikalahkan, akhirnya si botak sadar bahwa yang sedang dia hadapi sekarang adalah ketua sekte Kaipang, yaitu Xiaopeng. Si Bang Kiki bersama 8 murid besar kembali melanjutkan perjalanannya ke sekte Kaipang. Si Bang Kiki ternyata sudah ditunggu oleh para tetua dan anggota lain. Hal ini dikarenakan telah terjadi sesuatu yang besar di dalam sekte Kaipang, yaitu terbunuhnya salah satu tetua yang merupakan saudara angkat si Bang Kiki. Bai Sijing atau si tua Bai menjelaskan bahwa tadi malam wakil ketua Kaipang, Ma Dayuan, telah terbunuh. Dan menurut saksi, si Bang Kiki lah yang telah membunuhnya. Tentu, tuduhan tersebut bagi si Bang Kiki tak beralasan. Untuk apa juga dia membunuh saudara angkatnya? Ternyata, tuduhan tersebut diberatkan oleh keterangan saksi yang merupakan istri tetua Ma, yaitu si Mimin. Menjelaskan, selama hidupnya, selalu khawatir bahwa si Bang Kiki akan membunuhnya. Hal itu dikarenakan dia mengetahui sebuah rahasia yang diungkapkan di sebuah surat yang berisi jati diri si Bang Kiki. Jika dia mati, maka si Bang Kiki lah yang membunuhnya. Oleh si Mimin diserahkan kepada Mang Babai. Isinya menjelaskan bahwa si Bang Kiki bukanlah dari suku Song, dan dia aslinya adalah keturunan bangsa pengembara, yaitu suku Khitan. Dan dikhawatirkan dia akan menghancurkan sekte Kaipang dan membuat bencana di dunia persilatan. Di tengah perdebatan, datanglah si Abah Su yang menjelaskan bahwa 30 tahun lalu, para pahlawan dari dataran tengah yang dipimpin oleh kakak utama pergi ke Yanmenguan untuk menyerang tentara Khitan. Di saat itu, ada sepasang suami istri suku Khitan yang tersesat masuk ke dalam pertempuran dan mereka mati dengan bocil di pelukannya. Ternyata bocil tersebut adalah si Bang Kiki. Si Abah bilang bahwa yang menulis surat tersebut adalah kakak utama yang kemudian diserahkan kepada wakil tetua Ma. Pernyataan si Abah tersebut membuat posisi si Bang Kiki semakin tersudut. Dengan beralasan dia adalah keturunan bangsa Khitan, 4 tetua Kaipang memaksa si Bang Kiki turun dari jabatannya sebagai ketua utama. Sikap para tetua tersebut ditantang oleh Mang Babai sebagai tetua penegak hukum. Karena sesuai aturan, bila ada pengikut Kaipang yang menentang pemimpinnya, apapun alasannya harus tunduk pada pisau penegak hukum. Ketika salah satu tetua akan mengambil pisau, Bang Kiki mencegahnya dan mengambil pisau itu duluan. Dia akan menggantikan 4 tetua Kaipang dalam hukum pisau dan darah sebanyak 4 tusukan.
Setelah itu dia menyerahkan tongkat pemukul anjing sebagai bukti pengunduran dirinya sebagai tetua utama sekte Kaipang. Walaupun begitu, si Bang Kiki tidak akan menerima tuduhan sepihak tersebut begitu saja. Dia memberi peringatan kepada semuanya akan menyelidiki fitnah tersebut sampai menemukan kebenarannya. Tanpa sekte Kaipang ketahui, di atas bukit ada 4 orang yang sedang memperhatikan gerak-gerik mereka. Dia adalah si Mumu yang merupakan tuan muda dari keluarga Murong, beserta 3 anak buahnya. Salah satunya yaitu si cantik Ahju. Si Mumu kemudian memerintahkan si cantik untuk pergi ke kuil Shaolin, dan entah apa tujuannya. Di sebuah penginapan di pinggir kota Jianghu, terlihat si Bang Kiki yang sedang galau tingkat tinggi sambil nyeruput kopi hideng dan memikirkan nasibnya. Dia pun memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya dan menemui kedua orang tua angkatnya. Ketika dia sampai ke rumahnya, betapa terkejutnya si Bang Kiki karena melihat kedua orang tuanya sudah tergeletak di lantai dan tidak bernyawa. Sialnya lagi, kedatangan tetangganya yang akan mengambil hasil panen malah semakin memperburuk situasi. Ternyata, berita si Bang Kiki yang menjadi tersangka pembunuhan tetua Ma sudah tersebar luas di wilayah Jianghu. Dan sekarang si Bang Kiki malah dituduh lagi sebagai pembunuh kedua orang tuanya. Hal ini tentu membuat si Bang Kiki merasa sangat jengkel. Setelah menguburkan dan memberi penghormatan terakhir terhadap orang tuanya, si Bang Kiki pergi ke kuil Shaolin untuk menemui gurunya, yaitu pendeta Xuanku. Berharap bisa mendapatkan petunjuk siapa jati dirinya yang sebenarnya. Tapi tak disangka, terkejutnya si Bang Kiki bahwa gurunya sudah tewas. Terjebak lagilah si Bang Kiki dalam skenario pembunuhan yang entah telah dibuat sama siapa. Dia dipergoki oleh seorang murid Shaolin yang meneriakinya. Dalam situasi yang membuatnya tersudut tersebut, setelah melakukan penghormatan terakhir, si Bang Kiki pun pergi. Pada saat melarikan diri, dia melihat biksu yang tadi meneriakinya masuk ke ruangan patung Buddha dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Melihat hal itu, kemudian si Bang Kiki mengikuti dan menangkap si biksu. Ketika ingin menginterogasinya, para murid Shaolin keburu datang menyergap, dan anehnya, wajah salah satu murid Shaolin yang datang sama persis dengan biksu yang dia tangkap. Selain dituduh membunuh gurunya, sekarang dia pun dituduh ingin mencuri kitab tenaga dalam Yi Jinjing, yang padahal kitab tersebut jatuh dari tubuh si maling. Tapi apapun penjelasan yang diberikan si Bang Kiki tetap tidak mau didengarkan oleh para Shaolin. Salah satu tetua biksu pun menyerang si Bang Kiki dengan ilmu telapak besi yang menghempaskan kedua belah pihak sampai melemparkan si maling ke belakang. Ternyata si maling tersebut adalah wanita cantik yang menyamar dengan ilmu 1000 wajah. Melihat gadis tersebut terluka, si Bang Kiki merasa iba dan kemudian membawanya untuk meninggalkan kuil. Terlihat di sebuah gubuk, Bang Kiki sedang menyalurkan energi dalamnya untuk menyelamatkan nyawa si gadis. Ternyata luka dari tapak besi tersebut sangat sulit untuk mengobatinya. Setelah memberi si gelis makanan dan baju ganti, si Bang Kiki berjanji akan mencari cara untuk mengobatinya. Karena dia merasa bersalah, dia berpikir bahwa luka tersebut disebabkan oleh dirinya. Melihat kebaikan hati si Bang Kiki, si gelis mulai tersentuh hatinya. Tibalah pagi hari yang penuh kuhalimun, terdengar dentuman suara dari kejauhan. Suara tersebut merupakan kode rahasia sekte Kaipang yang mengabarkan kehadiran tabib Sue yang bisa mengobati luka si gelis. Kemudian mereka berdua akhirnya memutuskan untuk melakukan perjalanan menemui tabib tersebut. Beristirahatlah mereka di sebuah pinggir sungai. Dengan menyantap sarapan seadanya, terjadilah perbincangan di antara mereka. Si gelis mulai bercerita bahwa dia adalah pembantu dari keluarga Murong. Alasan yang sebenarnya kenapa dia sampai berani masuk ke kuil Shaolin adalah dikarenakan tuan mudanya, yaitu si Mumu, mengatakan kalau si gelis berhasil mencuri kitab Yo Jinjing, maka dia akan diberitahu jati dirinya yang sebenarnya, sehingga bisa bertemu kembali dengan kedua orang tuanya. Siang menjadi malam dan mereka berdua pun semakin bisa membuka diri satu sama lain. Yang tanpa disadari, benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Ketika sedang berbincang, tiba-tiba si gelis terjatuh pingsan. Bang Kiki pun tersadar bahwa kondisi Ahju semakin melemah. Tanpa pikir panjang,
Dia mengangkat si Gelis kembali ke gerobak dan dengan cepat memacu kudanya untuk mengejar waktu. Diperlihatkan di suatu tempat, tepatnya di desa Jisuan, sedang diadakan pertemuan antara para pendekar dari berbagai kalangan. Mereka ternyata sedang membahas masalah si Bang Kiki dan cara untuk membunuhnya. Seketika, pertemuan tersebut dihentikan dengan kedatangan penjaga gerbang yang berteriak. Dia berteriak mengenai kedatangan si Bang Kiki. Semuanya tentu merasa terkejut. Mereka segera berlari keluar aula untuk melihat kebenarannya. Dengan gagah berani sambil memangku Neng Ahju yang lemas tak berdaya, si Bang Kiki berjalan menuju kerumunan massa. Kemudian dia mengungkapkan tujuannya datang ke sana, yaitu untuk menemui Abah Dewa Tabib Sue dan memohon bantuannya untuk mengobati luka si Gelis. Si Abah pun keluar dari kerumunan. Tanpa disangka, ternyata permohonan si Bang Kiki tersebut dengan sangat lantang, si Abah menolak untuk mengobatinya. Ini dikarenakan yang membawa si Gelis adalah si Bang Kiki yang sudah dianggap sebagai pengkhianat dan juga merupakan keturunan Khitan. Terkecuali jika si Bang Kiki mau menyerahkan nyawanya untuk ditukar dengan nyawa si Ahju, si Abah baru mau mengobatinya. Dengan pernyataan si Abah, kesabaran si Bang Kiki mulai habis. Kemudian dia menyanggupi tantangan si Abah tersebut. Tapi itu juga kalau mereka mampu merenggut nyawanya, maka dia bersedia menyerahkannya. Pindah ke dalam aula, si Bang Kiki mengambil arak penghakiman sebagai tanda pemutusan hubungan persaudaraan dan persahabatan di antara mereka semua. Si Bang Kiki berjanji, barang siapa yang meminum arak tersebut boleh mencoba untuk mengambil nyawanya. Dan dia tidak akan segan lagi, serta tidak akan menahan diri untuk melawan balik. Akhirnya, mereka pun bertukar minum. Dan terjadilah pertarungan yang sengit serta mempertaruhkan nyawa di antara mereka. Kemudian, para pendekar menyerang si Bang Kiki dengan niat membunuhnya. Para tetua yang tadinya dianggap sebagai saudara, sekarang mereka bersatu untuk membunuhnya. Menghadapi gempuran tersebut, akhirnya si Bang Kiki mengeluarkan jurus 18 tapak naga dan mulai menumbangkan musuhnya satu persatu. Di tengah sengitnya pertarungan, terdengar teriakan si Mimin sambil menyandra dan mengarahkan senjata ke arah leher Neng Ahju. Melihat hal itu, dengan sigap si Bang Kiki melempar tombak dan mengenai Mang Babai serta si Mimin sampai terdorong ke belakang. Ketika mendekati Ahju, tanpa diduga dari arah belakang, si Abah Luknut menusuk si Bang Kiki. Dia pun terjatuh dengan luka yang sangat parah. Si Bang Kiki berusaha bangkit untuk melindungi Ahju. Tapi saat dia mau mengeluarkan jurus 18 tapak naga, ternyata dia tidak bisa mengeluarkan energi dalamnya. Hal itu disebabkan tusukan si Abah yang tadi tepat mengenai titik si Hui, yang menyebabkan si Bang Kiki tak bisa mengeluarkan energi dalamnya. Para pendekar pun dengan buasnya mulai mengeroyok dia. Dengan sisa tenaganya di tengah ketidakberdayaan, dia berusaha melakukan perlawanan. Tiba-tiba, langit-langit aula terjatuh dan menimpa mereka, dan si Bang Kiki pun tak sadarkan diri. Saat itu pula, entah dari mana datangnya, tiba-tiba sekelebat pendekar bertopeng lompat menghampiri si Bang Kiki dan ngejorela terbang membawa si Bang Kiki entah mau pergi kemana dan entah tujuannya apa. Ceritakan di sebuah gua, si Bang Kiki terbaring dengan penuh luka. Terlihat pendekar bertopeng yang sedang menyalurkan energi dalam untuk menyembuhkan luka yang dideritanya. Waktu pun berlalu, tubuh si Bang Kiki pun mulai terlihat sehat kembali. Terlihat pendekar bertopeng mulai melakukan perbincangan. Dia menjelaskan kebenaran bahwa si Bang Kiki memang benar orang Khitan. Dia sangat kecewa dengan sikap si Bang Kiki yang mau mengorbankan dirinya sendiri hanya untuk seorang wanita bangsa Song. Karena bagi dia, Khitan dan Song adalah musuh bebuyutan. Tentu si Bang Kiki berbeda pendapat. Menurutnya, mau itu orang Khitan ataupun orang Song, dia yakin kalau orang tuanya bukanlah orang yang kejam. Mendengar pernyataan si Bang Kiki tersebut, si pendekar bertopeng malah tertawa. Dia mengatakan dengan nada sinis, nama ayah si Bang Kiki adalah Xiao Yuansan. Bang Kiki sangat terkejut mendengar si topeng mengenal ayahnya.
Ketika bertanya jati diri si topeng, dia malah pergi dan terbang entah kemana. Di lain tempat, di sebuah istana, diperlihatkan Tuan Muda Murong, yaitu si Mumu yang sedang menghadap altar para leluhur, yang ternyata dia adalah keturunan dinasti Yan, dan dia sedang mempersiapkan pasukannya untuk menghancurkan dinasti Song dan mengembalikan kejayaan dinasti Yan dengan cara menjatuhkan nama baik si Bang Kiki sebagai pendekar terkuat penjaga perbatasan. Setelah itu, mulai menguasai perbatasan. Di sebuah balai pengobatan, terlihat Neng Ahju yang sedang berendam di air ngeguplak menerima pengobatan dari si Abah. Dia sebenarnya sudah sembuh dari luka dalamnya, tetapi ditahan oleh si Abah untuk dijadikan jaminan jikalau si Bang Kiki masih selamat dan datang ke sana untuk membalas dendam. Tibalah malam hari ketika semua beristirahat. Dengan diam-diam, terlihat si Gelis dengan menggunakan ilmu seribu wajahnya menyamar menjadi si Abah. Dia berteriak pura-pura terluka. Kemudian menyuruh para pengawal untuk segera pergi keluar untuk mencari si gadis yang telah kabur. Ketika si Gelis menuruni tangga, dia kepergok sama si Abah yang asli. Kemudian Ahju membuka penyamarannya dan membalikkan serangan si Abah yang akan menusuk dirinya, malah menusuk si Abah sendiri. Untuk menghilangkan jejak, Ahju kemudian membakar apotek tersebut dan melarikan diri. Kabar selamatnya Ahju sampai ke telinga si Mumu. Dia yakin dengan kondisi tersebut, Bang Kiki akan muncul dan mendatangi kediaman si Abah Sue. Di siang hari, terlihat Bang Kiki yang mendatangi rumah Abah Sue yang sudah hancur terbakar. Niat hati ingin mencari Neng Gelis, kedatangannya malah disambut oleh si Mumu. Si Mumu mengatakan pengorbanan Bang Kiki untuk menjaga wilayah Song selama ini sudahlah tak berarti, karena bangsa Song telah mengkhianatinya dan berusaha membunuhnya. Si Mumu terus menghasut agar si Kiki mau bergabung dengan dirinya dan bersama-sama menguasai dunia persilatan. Tapi si Bang Kiki menolaknya dengan mengatakan bahwa dalam prinsip pun mereka berbeda, sehingga tidak mungkin mereka bisa bekerja sama. Tidak habis cara, si Mumu mengajak si Bang Kiki pergi bersama dengan alasan untuk menemui Ahju. Akhirnya, Bang Kiki pun mengikuti si Mumu dari belakang. Di tengah perjalanan, si Bang Kiki kehilangan jejak si Mumu. Dia malah bertemu dengan tentara Song yang sedang menyiksa tahanan yang dibawanya. Melihat hal itu, tentu dia tidak bisa tinggal diam, kemudian menyelamatkan tahanan tersebut. Ternyata semua itu adalah rencana si Mumu untuk memperlihatkan kekejaman tentara Song, dengan harapan si Bang Kiki nantinya mau bergabung dengan dirinya. Melihat hal tersebut, si Bang Kiki pun sedikit terkena mental. Dengan kegalauan tingkat dewa, dia berjalan memacu kudanya sambil ngahulang jero, dan tak terasa tibalah dia di tebing di perbatasan daerah. Dia melihat sebuah batu yang terukir tulisan. Saat sedang memperhatikan tulisan tersebut, terdengar derap langkah kaki kuda dari belakang yang mendekat. Saat dia menoleh, ternyata itu adalah wanita yang dinantikannya. Dengan berderai air mata, Neng Ahju pun berlari menghampiri si Bang Kiki dan mereka pun berpelukan. Hari itu di tepi tebing, Bang Kiki berucap janji kepada Ahju. Setelah dia mengetahui jati dirinya yang sebenarnya, dia berjanji akan mengundurkan diri dari dunia persilatan dan akan membawa Ahju keluar dari tembok besar untuk memulai hidup yang baru. Mendengar perkataan seperti itu, Neng Ahju tentu merasa bahagia. Ia pun berjanji sepanjang hidupnya akan terus mengikuti Bang Kiki walau hanya hidup sederhana asalkan hidup bahagia selamanya. Di suatu waktu di malam hari, terlihat Mang Babai yang masuk ke dalam sebuah kereta. Ternyata di dalamnya ada si Mimin. Dia memberitahu Mang Babai bahwa Abah Sue sudah mati terbunuh, dan kemungkinan yang membunuhnya adalah si Bang Kiki. Kemungkinan Bang Kiki akan mengejar mereka karena tahu bahwa merekalah yang membunuh Tetua Ma. Mendengar hal tersebut, Mang Babai berkata bahwa semua itu adalah perintah dari kakak utama. Si Mimin mengajak Mang Babai untuk mencarinya, tapi Mang Babai menjelaskan bahwa nama kakak utama adalah Mang Dudu.
dan dia sekarang sedang berada di Jianghu. Mang Babai terlihat keluar dan meninggalkan kereta tersebut, disusul oleh si Mimin, yang ternyata itu adalah Neng Ahju yang sedang menyamar untuk memperoleh informasi mengenai siapa kakak utama yang dianggap dalang dari semua permasalahan. Penyamaran Ahju sudah diketahui oleh Mang Babai. Sekarang Mang Babai memasuki kereta yang lain, yang di dalamnya tak disangka ada si Mimin yang asli, yang sudah berpose seksi menyambut dirinya. Mereka berdua ternyata berencana mengarahkan si Bang Kiki dan Neng Ahju untuk mencari Mang Dudu dan membunuhnya. Entah apa alasannya, yang pasti hal itu akan menguntungkan mereka berdua. Melihat Mang Babai sedikit khawatir, si Mimin lantas merayunya untuk tetap pada rencana mereka, dan kereta pun bergoyang. Di sebuah sungai, terlihat Bang Kiki dan Neng Ahju di atas sebuah perahu. Perjalanan mereka terhenti oleh pertarungan di atas jembatan antara ibu dan anak. Neng Ahji, anaknya, ingin membunuh ayahnya yang sudah meninggalkan dirinya dan ibunya sejak kecil. Dia melemparkan kalung pemberian ayahnya ketika masih bayi dan tanpa sengaja terlempar ke perahunya Bang Kiki. Tiba-tiba, Neng Ahji menembakkan senjata rahasia ke arah muka ayahnya yang terlihat oleh Bang Kiki, yang dengan cepat melempar gantar bambu untuk menahan senjata tersebut. Si ayah terlihat sedikit dongkol, kemudian melompat ke arah perahu dan mengucapkan terima kasih kepada Bang Kiki atas bantuannya. Dia memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah pangeran dari Dali yang bernama Mang Dudu. Mendengar hal itu, si Bang Kiki pun terkejut. Orang yang sedang dia cari sekarang ada di depan matanya. Tanpa diduga, Mang Dudu adalah ayah dari pemuda yang sudah diselamatkan si Bang Kiki dahulu. Masih ingat pemuda yang dibawa si botak? Ya, Duan Yu adalah anak Mang Dudu. Tanpa pikiran jelek, Mang Dudu mengundang Bang Kiki untuk datang ke kediamannya di Jianghu. Tentu, si Bang Kiki akan memenuhi undangan tersebut nanti malam karena itu adalah kesempatannya untuk balas dendam. Di sebuah bangunan yang mewah, terlihat Mang Dudu yang sedang merayu Cemumun agar mau kembali ke istana bersama anaknya. Tanpa mereka sadari, di balik dinding ada Neng Ahju yang diam-diam menguping percakapan mereka. Dari percakapan tersebut, diketahui bahwa Mang Dudu adalah seorang pangeran playboy kelas kakap yang memiliki pasangan di mana-mana, serta memiliki banyak bocil di mana-mana. Karena hal itulah, Cemumun meninggalkannya. Cemumun berkata pada Mang Dudu bahwa Aji memiliki seorang kakak yang dulu dia berikan ke orang lain. Tiba-tiba, Neng Aji ngorejat nangtung dan menyerang Mang Dudu. Tapi dengan jurus jari besinya, serangan itu dengan mudah ditahan. Dengan kesalnya si bocil pergi meninggalkan mereka berdua barikukulutu sorangan. Di depan pintu dia berpapasan dengan Ahju. Kehadiran Ahju disadari oleh Mang Dudu dan Cemumun, lalu menanyakan apa maksud dari kedatangannya. Ahju berkata, kedatangannya hanya untuk mengembalikan barang yang terlempar ke perahu sebelumnya. Dengan tatapan kosong bercampur bimbang dan si Gano bingung, Ahju kemudian meninggalkan mereka berdua. Di atas perahu, terlihat Bang Kiki yang sedang minum bajigur untuk mengobati sedikit kegalauannya. Neng Ahju pun datang menghampiri. Kemudian dia mengungkapkan isi hatinya bahwa dengan mengenal Bang Kiki dan melewati berbagai hal bersama selama hidupnya, itu adalah hal yang paling membahagiakan. Mendengar hal itu, si Bang Kiki tambah falling in love ke Neng Ahju. Dan setelah semua ini berakhir, Bang Kiki berjanji akan langsung membawanya keluar tembok besar untuk pensiun dini. Di lain waktu, terlihat si Bang Kiki yang mendatangi bocil Duan Yu di sebuah kuil. Setelah menotoknya, dia menjelaskan tujuan dirinya datang ke Jianghu, yaitu untuk membalaskan dendam kepada ayahnya karena dia telah membantai keluarganya 30 tahun lalu, dan malam ini dia akan menyelesaikan dendamnya tersebut. Jika setelah malam ini si bocil ingin membalaskan dendam, maka dia tidak akan menghindar dan akan menunggunya. Ketika si Bang Kiki berjalan ke perahu untuk menemui kekasihnya, dia terkejut karena yang di atas perahu bukan Ahju. Yang duduk di sana malah Mang Dudu.
Mang Dudu lantas bertanya, apa tujuan sebenarnya Bang Kiki datang ke Jianghu? Dengan marah, dia pun menjawab, tujuannya adalah untuk membalas dendam. Dengan alasan baru bertemu anak istrinya, Mang Dudu meminta Bang Kiki untuk melupakan semua kejadian dan dendam tersebut. Tentu, Bang Kiki tak mau mendengarkannya. Dengan sekejap, dia mengeluarkan jurus 18 tapak naga dan menghantam dada Mang Dudu sampai terpental ke dalam sungai. Ketika Bang Kiki memperhatikan dari atas perahu, betapa terkejutnya dia. Orang yang terlempar ke sungai ternyata adalah Ahju yang menyamar menjadi Mang Dudu. Kemudian dia pun melompat terjun ke dalam sungai untuk menyelamatkannya. Bang Kiki bertanya kepada Ahju, mengapa dia melakukan hal itu? Ahju menjelaskan fakta bahwa ternyata Mang Dudu adalah ayah kandungnya. Dia tidak ingin Bang Kiki menyakitinya. Akhirnya, Ahju pun meninggal di pelukan Bang Kiki. Bang Kiki membawa tubuh Ahju ke hadapan orang tuanya. Terlihat si bocil Ahji yang bersedih karena ditinggal kakak yang belum pernah dia kenal. Cemumun pun merasa sangat menyesal, karena dahulu dia telah meninggalkan Ahju ke orang lain. Dari cerita yang diungkapkan oleh Bang Kiki, Mang Dudu menjelaskan bahwa faktanya 30 tahun yang lalu, Mang Dudu berada di Dali dan belum pernah pergi ke Yanmenguan, kampung halaman Bang Kiki. Dia pun memastikan bahwa dirinya bukanlah kakak utama yang dimaksud, apalagi menulis surat tersebut. Bahkan dia tidak mengerti mengapa bisa ada orang yang memanfaatkan si Kiki ini untuk membunuhnya. Dari pernyataan tersebut, akhirnya Bang Kiki mengerti di balik semua ini ada konspirasi yang terjadi. Dengan amarah yang membara, Bang Kiki mendatangi Mang Babai dan akhirnya terungkap fakta bahwa selama ini Mang Babai dan si Mimin telah berkonspirasi dengan Mang Mumu untuk melakukan kekacauan di dunia persilatan dan memanfaatkan Bang Kiki untuk membunuh Mang Dudu sehingga bisa mengadu domba antara Song dan Dali. Tak disangka, Haji pun datang ke sana dan melempar si Mimin dari balik jendela. Terungkaplah alasan kenapa si Mimin melakukan semuanya ini. Ternyata karena dengan kecantikannya, si Mimin selalu mendapatkan apa yang dia mau. Semua laki-laki selalu bisa dia tundukkan dan bersujud di depan dia. Bahkan Mang Dudu pun pernah dia taklukkan. Dan hanya Bang Kiki lah yang tidak bisa dia dapatkan, sehingga dia ingin menghancurkannya. Mendengar si Mimin yang sok cantik, Haji pun merasa muak. Dia melemparkan bubuk racun ke muka si Mimin yang membuat kulitnya melepuh terbakar. Si Mimin teriak kesakitan meminta pertolongan kepada Mang Babai. Tapi melihat mukanya yang sudah jelek, dia malah menendangnya sekuat tenaga. Melihat hal itu, dengan refleks Bang Kiki menendang Mang Babai sampai terlempar keluar. Di luar rumah terlihat Mang Babai yang berusaha bangkit. Ternyata di sana sudah ada Mang Mumu yang menunggu bersama tentaranya. Alih-alih membantu Mang Babai, tentara si Mumu malah menembakkan banyak anak panah dan membantainya. Seketika itu, Mang Babai pun modiar. Anak panah yang ditembakkan ke dalam rumah pun menewaskan si Mimin dengan sangat mengenaskan. Melihat anak panah yang berdatangan, Bang Kiki ngejorelat loncat keluar dari rumah dengan jurus 18 tapak naga. Dia berhasil menumbangkan sebagian tentara. Mang Dudu kemudian memberikan tawaran kepadanya. Kalau dia mau menyerah, dia akan memberikan jabatan yang tinggi pada dinastian yang akan dia bangkitkan. Tentu, Bang Kiki dengan tegas menolak tawaran tersebut. Tiba-tiba dari atap rumah, Aji menembakkan anak panah yang ternyata sudah dilumuri racun. Tapi Mang Mumu adalah jago pilih tanding. Hanya dengan menggunakan energi dalam, dia berhasil menetralkan racun tersebut. Aji kemudian terlempar oleh pedang yang dilempar oleh Mang Mumu ke arahnya. Seketika itu, terjadilah pertarungan yang sengit antara kedua belah pihak. Di tengah pertarungan, Aji menyerahkan pedang pusaka ayahnya kepada Bang Kiki untuk membantunya. Dengan pedang tersebut, Bang Kiki mulai membantai para tentara yang menyerangnya dengan begitu mudahnya. Benturan antara pedang Mang Mumu dan Bang Kiki menyebabkan kedua pedang patah terbagi dua. Akhirnya, Bang Kiki mengeluarkan energi dalam jurus 18 tapak naga yang berhasil melempar Mang Mumu keluar ruangan. Terjadi kejar-kejaran di antara mereka hingga sampai di sebuah pelataran.
Bang Kiki sangat terkejut melihat banyak sekali kawan sekte Kaipangnya yang sudah tergantung mati oleh Mang Mumu. Amarahnya pun semakin meledak. Dihantamnya Mang Mumu sekuat tenaga. Tapi tak disangka, dengan jurus keluarga Murong, dia membalikan aliran tenaga dalam tersebut dan kembali menghantam Bang Kiki yang terlempar dan memuntahkan darah akibat luka dalam. Di saat itulah pikiran Bang Kiki kembali ke masa lalu. Di saat gurunya memberikan nasihat agar dia tidak terpaku pada satu pemikiran, karena dia akan terjebak di dalamnya. Maka lepaskanlah pemikiran tersebut agar dia bisa terbebas seperti Buddha. Tanpa diduga, karena hal tersebut, Bang Kiki berhasil mendapatkan pencerahan, sehingga ilmu 18 telapak naga yang dia miliki naik ke tingkat pemahaman berikutnya dan bisa mengalahkan Mang Mumu dengan sekejap saja. Bang Kiki terlihat memacu kudanya dan pergi meninggalkan tembok besar, disertai dengan Neng Ahji yang kelihatan naksir pada dirinya, mengikuti dari belakang. Di lain waktu, diperlihatkan tubuh Mang Mumu yang sedang diseret dan kemudian dialiri energi dalam oleh seseorang untuk menyelamatkan nyawanya. Setelah tersadar, betapa terkejutnya Mang Mumu. Ternyata di depannya berdiri Murongbo, yaitu ayahnya yang selama ini dikira sudah mati. Ternyata dia hanya mengasingkan diri, dan sekarang dia kembali untuk menyelesaikan dendamnya. Di lain tempat diperlihatkan sesosok pendekar mendatangi tebing bebatuan, yang di sana terdapat sebuah ukiran tulisan. Kemudian diperlihatkan ingatan masa lalu dia yang menjadi awal mula semua permasalahan terjadi. Di tempat itu, 30 tahun lalu, terjadi penyergapan oleh pasukan bertopeng. Dia bersama istri dan anaknya dikepung. Pasukan itu ternyata dipimpin oleh Murongbo. Mereka membunuh ibu si bocil dan menyebabkan luka dalam pada si ayah. Yang kemudian bocil tersebut ditinggalkan di pinggir sebuah tebing. Diperlihatkan pula orang inilah yang ternyata telah membunuh kedua orang tua angkat si Bang Kiki dan yang membunuh gurunya juga. Entah apa alasan dia melakukannya. Tanpa diduga, ternyata sosok misterius tersebut adalah Xiao Yuan San, yaitu ayah kandung Bang Kiki yang ternyata belum mati. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang, yang ternyata itu adalah Murongbo, musuh bebuyutannya. Akhirnya pertemuan dua pendekar yang memiliki dendamnya masing-masing pun terjadi. Dan film pun tamat. Dilihat dari akhir cerita yang menggantung dan menunjukkan beberapa kemungkinan adanya alur cerita baru, kita bisa pastikan film ini akan ada film kelanjutannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya dus. Sampai jumpa lagi dengan Bang Dance di video lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, juga tombol loncengnya. Terima kasih.